Negosiasi kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tertunda usai saling serang buntut insiden penembakan kapal di Selat Hormuz. Selengkapnya akan kita bahas bersama Marsma, TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar PPAU yang juga alumnus US Air College. Selamat sore, Pak Agung. Semoga sehat Selamat sore. selalu. Ya Pak Agung, kita mengetahui bahwa Iran menyatakan bahwa kedaulatan Selat Hormuz adalah kedaulatan milik Iran dan saat ini menjadi polemik di antara Amerika Serikat dengan Iran. Saat ini juga akan dilakukan negosiasi atau pertemuan technical talk antara Amerika dengan Iran. Lalu seperti apa sebenarnya masa depan negosiasi damai dan apakah masih mungkin berlanjut? Negosiasi damai itu dibutuhkan oleh semua pihak, tapi kelihatan yang lebih butuh damai itu adalah Amerika. Kenapa? Buktinya mereka datang ke Qatar, si Witkoff dan Kushner datang ke Qatar untuk ngomong. Kenapa? Ya, begini, di dalam situasi seperti ini, Amerika itu menderita hal yang sangat rugi besar ya. Apa yang dia tuju dengan serangan tanggal 28 Februari bersama Israel, ternyata dia terjebak dalam suatu quagmire atau suatu kondisi yang membuat dia pilihannya tidak banyak. Dan untuk itu maka mereka meskipun dengan klaim menghancurkan Iran, banyak hal dihancurkan, banyak yang dibunuh. Tapi kenyataannya semua tujuan objektifnya tidak tercapai, Iran survive, dan sekarang Iran balik menekan dengan menutup Selat Hormuz ataupun mengancam menutup Selat Hormuz atau mengurangi volume minyak keluar dari Selat Hormuz atau energi keluar Selat Hormuz, membuat Amerika menjadi terdesak. Itu kuat-kuatan. Kenapa? Karena Amerika juga berat ya, dia melaksanakan MOU ini. Pertama, dia mengendalikan Israel berat sekali. Dia harus memberikan konsesi apa pada Israel agar Israel mau soal Libanon ini. Tapi di sisi lain juga ini harus berhenti dan juga tapi dia juga sebagian masih merencanakan untuk tetap menjaga sebagian wibawanya sebagai adidaya di Timur Tengah dengan memaksa Iran meskipun Lebanon masih ada serangan Israel, meskipun dikurangi serangannya, meskipun juga sanksi katanya akan diberikan pada Iran, tapi dia juga mencoba untuk mengizinkan pesawat di luar persetujuan 30 hari, di mana Iran akan mengelola selama 30 hari, nyangkain aman, baru nanti keluarnya lebih lancar. Tapi sekarang semua yang keluar harus sesuai dengan Oman, itu sudah ada dalam kesepakatan MOU. Tetapi namanya negara India yang berusaha itu tidak terlalu dipenuhi, sehingga dia menunjukkan, nih loh, saya masih ini Iran manut sama saya. Tapi Iran ternyata tidak demikian, sebagai pihak yang memegang dalam bidang ekonomi tekanan lebih besar, memiliki leverage lebih besar, dia tidak menang dalam pertempuran Iran, tetapi dalam peperangan dia memenangkan selain militer. Di bidang diplomasi dia menang, di bidang informasional dia menang, di bidang ekonomi dia menang karena kuat-kuatan Amerika lebih tidak bertahan bila ekonominya terganggu dengan adanya minyak tidak bebas keluar dari Selat Hormuz. Dan pada saat Iran membuka, otomatis langsung harga minyak terrecover. Artinya memang Iran yang punya power, bukan Amerika yang power dalam menentukan kelanjutan ekonomi. Tapi untuk artinya di sini Amerika Serikat ingin mengubah status quo atas Selat Hormuz, Pak Agung. Amerika ingin menjaga status quo di Selat Hormuz. Iran ingin merubah status quo. Dan Amerika sekarang sedang mempertahankan status quo yang tersisa. Minimal Iran masih manut ini dan itu. Dengan ditekan dia manut. Ternyata Iran tidak manut, tidak menurut ya. Dan akibatnya apa? Ya Iran tidak mau, saya tidak mau lagi. Saya 40 tahun lebih saya diberi sanksi oleh kamu dengan aturan dunia yang ditentukan oleh kamu, dan banyak orang memberi sanksi karena takut sama kamu. Sekarang tidak, saya akan mengambil keputusan sendiri, saya akan atur sendiri. Semua yang berada di lingkungan sekitar saya akan harus berada di bawah hemisfer pengaruh saya. Karena sesungguhnya pada saat zaman Shah Reza Pahlavi sebelum tahun 79, yang memegang kekuasaan di Selat Hormuz atau di Teluk Persia adalah Iran, Persia. Nah, setelah itu, pada saat setelah revolusi Islam Iran tahun 79, kemudian oleh Amerika dan negara sekitarnya itu dikecilkan, dikerdilkan peran Iran. Tapi kan kita tidak bisa merubah kenyataan bahwa memang Iran adalah bangsa yang memang pas menduduki posisi itu. Dan sekarang dia meminta kembali pengaruhnya dulu sebagai adidaya ataupun negara major power di Selat Teluk Parsi, yang memang dari dulu memang dia yang memegang peran untuk menjaga keamanan, mempunyai pengaruh di sekelilingnya di
Teluk Parsi. Itu yang terjadi. Ya, dalam MOU yang juga terjadi sebelumnya bahwa Israel juga diminta untuk menahan diri dalam peperangan di Lebanon. Untuk saat ini, apakah juga faktor Israel ini yang menjadi salah satu bola panas yang untuk mengganjal adanya negosiasi damai? Amerika sangat butuh damai agar ekonominya terjaga dengan minyak energi keluar sehingga tidak ada masalah di bidang harga minyak ya. Tapi dia juga ada masalah politik, yaitu bagaimana dia menekan Israel karena banyak pendukung Israel. Nah sekarang yang terjadi adalah Amerika nyerang Israel, Israel nyerang Amerika nyerang Iran, Iran nyerang Amerika. Akhirnya terjadi suatu, jadi memang mencapai balance of power, balance daripada kekuatan, keseimbangan kekuatan dan saling tunjuk menunjuk. Coba lihat ya, Iran menghukum kapal Singapura yang keluar karena nggak ikut aturannya. Kemudian Amerika membalas, dan Iran membalas lagi menyerang Bahrain, Amerika nggak balas. Setelah itu Iran menyerang kapal dari Panama, dibalas sama Amerika nyerang di Iran, Iran balas lagi nyerang Kuwait dan Bahrain lagi, Amerika nggak balas. Tiba-tiba sekarang mereka sepakat menghentikan menyerang, tidak ada balas-balasan lagi. Tapi sekarang Iran nuntut lebih besar lagi, saya minta Lebanon selesai, kalau nggak mau. Artinya Iran yang punya dasar berbuat dan Amerika yang ngirim dua utusannya ke sana. Kaitan siapa kekuatan, akhirnya terbukti Iran nggak mau menyerah. Ya, akhirnya yang terjadi sekarang adalah perundingan dilanjutkan dengan posisi Amerika lebih lemah. Bagaimana karena saat ini posisi Selat Hormuz menjadi krusial untuk menuju negosiasi damai antara Amerika Serikat dengan Iran yang juga akan dilakukan negosiasi di Doha, Qatar pada pekan ini. Terima kasih sekali lagi atas perspektifnya Marsema TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar PPAU dan juga alumnus US Air College telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Sehat selalu Pak.